Abang sebagai seorang pengacara angkat bicara untuk kasus yang ini? Urgensinya tuh apa ikut serta dalam kasusnya Leslar? Jadi ini sebenarnya hanya keaktifan di bidang media sosial saja. Kemudian ketika saya melihat ada kasus yang menurut saya sudah saya prediksikan ini hanyalah pertengkaran antara sesama bucin aja. Kemudian membawa ke ranah polisi. Kemudian polisi sudah capek-capek bekerja, tiba-tiba dicabut kembali gitu. Maka itu saya juga mendapat hujatan seolah-olah kok saya mencampuri. Tapi yang jelas persoalan ini awalnya saya merasa ini bukan KDRT berat. Karena Lesti ketika dirawat langsung bisa ke Mekah, berarti secara jasmani rohani dia siap. Tidak sakit, tidak berat lah, tidak harus. Tenggorokannya lengser, apa? Geser, Bang. Ya, dari awal kan saya katakan bahwa proses bergesernya tenggorokan atau adanya memar itu kan bukan karena penganiayaan. Ya. Tapi mungkin karena istrinya ingin pergi, kemudian dicegah, kemudian terjadi tarik-tarikan. Karena perempuan pada dasarnya kalau misalnya ingin pergi ngambek, tiba-tiba dibiarin kan marah, kamu nggak cinta sama aku. Nah, tapi kalau ditahan dia tarik, terjadilah pergeseran lecet itu. Itu kan asumsi Abang ya, Bang? Asumsi saya. Secara visum kan sudah ada hasil visumnya. Saya nggak lihat visum lagi. Yang jelas Lesti sudah memaafkan dan ini sudah di SP3. Kemudian saya anggap restoratif justice terjadi. Jadi hak daripada Rizky itu dipulihkan kembali seperti nol kembali gitu. Karena ada restoratif justice. Ya, ibaratnya seperti bayi yang baru lahir lagi tanpa ada cacat karena ada restoratif justice. Oke, ketika Abang tahu bahwa Lesti Kejora mencabut gugatannya, dalam pikiran Abang apa? Dari awal saya sudah perkirakan bahwa malah saya anggap ini sebenarnya lebih parah dari kasus Baim Wong. Kalau Baim Wong kan prank ya, yang dimana ingin buat lucu-lucuan, ingin membuat orang tertawa. Sebenarnya polisi nggak perlu baper membuat ini laporan. Tapi saya melihat justru ini kasus bikin orang sedih, bikin orang marah. Tapi ketika sudah ditangkap, kok tiba-tiba mereka marah sama polisi. Kok orang baik-baik kok diproses, kira-kira itu. Nah, kita tunggu saja apakah dalam waktu dekat ini tidak ada pihak-pihak atau lembaga masyarakat yang akan memperadilankan, yang menganggap ini tidak boleh dihentikan. Artinya biarkan ini menjadi satu proses pembelajaran walaupun tidak ditahan. Kemudian biarkan hakim yang menjelaskan, ini menyangkut persoalan institusi, bukan kejahatan dalam rumah tangga. Artinya masuk Lesti sama Bilar. Artinya contoh, Komisi Penyiaran Indonesia juga ingin ikut campur menjadi bagian daripada ingin memboikot Bilar. Artinya dampak ini sudah dirasakan oleh Bilar. Makanya ketika itu saya menyatakan tidak hanya Lesti aja yang tidak hanya Bilar aja yang harus diboikot, harusnya Lesti. Kenapa? Karena ya pertama saya menilai ada adegan sebab akibat. Nah, kemudian yang membuka ini masalah ke ranah publik sehingga menjadi masalah Indonesia bersama dilakukan oleh mereka, sehingga ya dua-dua aja karena mereka rumah tangga. Nah, nanti kalau misalnya mereka udah bercerai kemudian eksis kembali silahkan masing-masing. Tapi ketika mereka bergabung, karena masih ada kuat dugaan saya ini merupakan bagian daripada bucin yang ingin membuat heboh banget, sehingga terjadi ingat begitu mudah juga mereka melaporkan, begitu mudah juga mereka mencabut kembali. Sebentar, kalimat Abang adalah bucin yang ingin membuat heboh. Maksud Abang sengaja? Ya otomatis bukan masalah sengaja, tapi kan persoalan kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan, tapi dibesar-besarkan menjadi ranah publik, menjadi akhirnya sekarang kan bertentangan. Awalnya kan orang menyerang Bilar, tapi sekarang begitu dicabut, yang diserang adalah Lesti ya, dua-duanya. Oke, kita mau